Masih tentang bagian tes dari verbal ya, masih bagian dari tes potensi akademik. khususnya komponen Bagian verbal. tes verbal ini kita masih membahas tentang analogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mad Family. Oke, hari ini kita mau bahas tentang apa? Masih tentang apa yuk? Masih tentang bagian tes dari verbal ya, masih bagian dari tes potensi akademik. khususnya komponen Bagian verbal. tes verbal ini kita masih membahas tentang analogi. Analogi itu apa? Analogi, menganalogkan, mengibaratkan. Biasanya ada kata titik dua titik titik sama dengan titik titik kata, atau kata sama dengan titik titik gitu. Jadi kayak cari hubungan kali ya. Nah, jadi intinya mencari. Nah, makanya nanti cara termudah untuk menyelesaikan soal analogi itu adalah kita dengan mencari hubungan antar kata. Jadi kan nanti di soal tuh biasanya ada dua suku kata. Nah, hubungan dua suku kata tuh apa? Nah, nanti di pian gandanya hubungan yang mirip sama dua suku kata di soal tuh apa? Kan? Jadi sebenarnya banyak sekali hubungan yang akan memungkinkan untuk muncul nanti di tes analogi. Tetapi kita akan mencoba memberikan gambaran kepada teman-teman. Ada 7 hubungan antar kata yang Banyak. 7. Ini ya kayak benua, ada 7. Wow, jauh. Jadi ada 7 hubungan antar kata yang paling sering muncul dalam tes analogi. Nah, ini kita sortir aja ya, tapi mungkin masih banyak juga Nah, hubungan hubungan lain yang lainnya gitu. masih sangat banyak, tetapi ini yang paling sering ditemui dalam tes-tes analogi. Tetapi nanti jangan juga teman-teman terpaku untuk hanya menggunakan hubungan ini, karena akan sangat memungkinkan muncul hubungan-hubungan terlarang yang lainnya. Hubungan yang pertama, Teman tapi seriusan itu dilihat Iya. anak-anak. ini nggak dikat. Hubungan yang pertama itu tentang Fungsi. fungsi. Maksud gimana sih? Contohnya nanti irigasi titik dua titik titik sama dengan pembuluh ini kembang sama dengan titik titik darah misalnya. Ini kan ribet ya ngomongnya. Ribet, nanti kan ada tulisannya, nggak apa-apa. Ini ada banyak contoh-contoh yang memiliki hubungan fungsi. Misalnya ini nih, irigasi titik dua air sama dengan pembuluh titik dua darah. Kan irigasi itu berfungsi untuk Nah, jadi menghubungkan itu berfungsi. Fungsinya irigasi itu kan untuk mengalirkan air. Pembuluh darah itu fungsinya untuk mengalirkan darah. Contoh yang kedua misalnya bensin. Itu berfungsi untuk menjalankan mobil misalnya. Kemudian angin berfungsi untuk menjalankan kincir angin atau sebagai fungsi bahan bakar misalnya. Nah, seperti yang udah ditampilkan di layar ya, itu tuh di layar tuh nggak ada kata fungsi. Nah, kalian sendiri yang menentukan hubungan antara mereka tuh apa. Ternyata hubungan yang cocok adalah fungsi. Gitu. Kemudian yang kedua adalah hubungannya berupa derajat, misalnya urutan. Contohnya adalah penyentingan titik dua penerbitan, kemudian kampanye pemilihan. Itu kan urutannya. Urutan sebelum penerbitan itu adalah penyuntingan, sebelum pemilihan itu adalah kampanye. Jadi kan hubungannya adalah urutannya. Contoh yang kedua misalnya. Tunggu, berarti kan urutannya juga harus sesuai. Kalau yang tadi misalnya dari iya. sebelum ke sesudah, ya untuk jawabannya juga sebelum ke sesudah. Jangan sampai yang satu tuh udah sebelum sesudah, yang kita pilih malah sesudah ke sebelum, ya kan? Tepat sekali. Misalnya juga ada lagi tuh kehidupan, mati, kehamilan, lahir. Nah, sebelum kematian ada kehidupan, sebelum kelahiran ada kehamilan. Urutannya sama juga ya. Urutannya sama, atau kalau dibalik misalnya setelah kehidupan ada kematian, setelah kehamilan ada kelahiran. Jadi urutannya konsisten tadi, urutan naik atau urutan turun. Yang kedua itu adalah ukuran.
tadi kan derajat itu tadi menggunakan urutan. Yang Ketiga kedua, Kak. enggak, ini masih bagian dari derajat. Tetapi yang kedua, derajat yang kedua itu adalah ukuran. Jadi futsal titik 2 sepak bola misalnya, yang satunya adalah berbisik titik 2 berbicara. Maksudnya ukurannya gimana? Ukurannya lebih besar. Misalnya sepak bola itu kan lebih besar dari Lapangannya lebih gede. Lapangannya lebih gede, Orangnya pemainnya banyak. juga lebih banyak dari futsal. Sama halnya dengan berbicara dengan berbisik. Kan ukuran berbicara itu kan lebih lantang, lebih jelas, lebih keras begitu dibandingkan dengan berbisik. Jadi ada ukuran di sana. Atau misalnya contoh yang kedua, laut. Laut itu kan kalau kumpulan dari laut atau laut yang luas nanti jadi samudra. Sama halnya pulau yang terkumpul dari pulau-pulau nanti jadinya benua, atau pulau yang besar namanya benua. Bandingkan. Jadi intinya ada ukuran. Tadi sama harus konsisten. Kalau ukuran yang pertama lebih kecil, yang kedua harus lebih besar, maka nanti di Jawabannya. analoginya juga harus seperti itu, kecil ke besar. Tapi nanti bisa juga berbalik. Misalnya kalau nanti dibalik samudra titik 2 laut, berarti nanti analoginya harus benua titik 2 pulau. Jadi yang penting banget urutan ya. harus sesuai lah analoginya. Kemudian yang ketiga ada apa? Yang ketiga adalah karakteristik. Ini sifat atau keidentikan. Nah, kayak misalnya kalian soalnya tuh keras titik 2 batu. Nah, itu kita bisa jawab dengan halus sutra. Kenapa? Soalnya kalau batu itu kan karakteristiknya tuh keras, ya kan? Nah, itu sama kayak sutra memiliki karakteristik yang halus. Nah, jadi hubungan keduanya adalah karakteristik. Terus untuk contoh yang misalnya kalau kalian belum paham juga, yaitu pertanyaannya di atas ini udah tercantum ya. Keriput titik 2 tua. Terus nanti jawabannya itu kalian bisa pilih retak itu titik 2 pecah. Nah, kenapa? Karena dari karakteristik tua itu kan muncul keriput-keriput ya kan? Sama halnya ketika karakteristik dari pecah itu adalah retak-retak. Begitu. Selanjutnya adalah definisi. Contohnya oven titik 2 api itu sama saja dengan atau sama analoginya dengan kamera titik 2 baterai. Kemudian peluit titik 2 wasit, kemudian analogi definisinya adalah senjata titik 2 prajurit. Masih bingung? Jadi oven ini kan Identik. bentar mikir dulu. Peluit itu kan digunakan oleh wasit. Nah, senjata itu digunakan oleh prajurit. Begitu ya. Batu bata, rumah, kapas, pakaian. Jadi batu bata itu digunakan untuk membuat rumah, membangun rumah. Kapas digunakan untuk membuat pakaian. Jadi begitulah contoh definisi. Nanti ada contoh banyak banget di layar, teman-teman bisa mempelajari. Terus yang kelima itu jenis. Nah, buat kalian yang pengen tahu contoh analogi dari jenis itu, aku kasih contoh ya. Misalnya matematika titik 2 pelajaran. Nah, terus nanti kita bisa menganalogikan yang sama dengan sedan titik 2 mobil. Nah, kenapa? Karena matematika itu kan salah satu jenis dari pelajaran, ya kan? Yes. Nah, terus kalau sedan itu juga salah satu jenis dari mobil. Atau misalnya ini fiksi itu bagian dari drama, serabut itu bagian dari akar. Bukan dari bagian. Fiksi itu adalah salah satu jenis dari drama, serabut itu adalah salah satu jenis dari akar, begitu. Ini kayaknya udah mulai paham ya kan, dari contoh. Tapi kayak video sebelumnya kan sukanya ganjil-ganjil ya kan kemarin udah 5, sekarang kita 7 aja. Yang ke-6 apa nih Kak? Yang keempat adalah tadi. Yang ke-6 itu adalah bagian dari keseluruhan. Misalnya bulan itu adalah bagian dari tahun, mesin itu adalah bagian dari mobil. Contoh yang lain, jendela adalah bagian dari rumah, titik bagian dari garis. Jadi garis itu adalah secara definisi adalah titik-titik yang berimpit. Dia tidak terbatas. Tidak terbatas. Ngomongin matematika, geng. Kertas bagian dari buku, misalnya kuku bagian dari jari. Atau misalnya juga kertas bagian dari buku, jari bagian dari tangan. Itu juga bisa. Nanti tergantung optionnya yang ada, begitu ya teman-teman.
Jadi bagian dari keseluruhan tadi juga sama, ada kemungkinan juga bisa dibalik tuh. Tahun memiliki misalnya nanti tadi kertas, buku, kuku, jari, bisa dibalik. Buku itu buku titik 2 kertas, berarti jari titik 2 kuku. Kenapa? Buku itu memiliki bagian kertas, jari itu memiliki bagian kuku. Jadi tergantung nanti posisi kata yang di depan yang mana, itu akan menentukan urutan hubungannya nanti untuk analogi katanya seperti apa. Yang terakhir, dan yang terakhir, aduh sedih banget ini harus diakhiri. Yaitu yang ketujuh, itu sebab akibat. Nah, sebab akibat ini bisa kita gunakan untuk menganalogikan pertanyaan seperti marah titik 2 mencaci. Nah, kenapa sih? Soalnya marah itu kan nanti berakibat kita tuh bakal mencaci-caci, ya kan? Kan kalau udah marah-marah tuh bikin sebel, jadi mencaci. Nah, terus kita bisa menganalogikan dengan hal yang sama, itu dengan sedih titik 2 menangis. Kenapa? Karena kalau kita udah sedih, nah nanti kan akibatnya bakal nangis. atau contoh yang kedua adalah kuman titik 2 penyakit, benturan titik 2 memar. Kuman itu menyebabkan penyakit, benturan itu menyebabkan memar misalnya. Nah, jadi kita udah ngasih tujuh analogi yang sering digunakan. Nah, tapi sekali lagi kita garis bawahi, analogi itu nggak cuma 7 ini, masih banyak banget yang bisa kalian kembangkan sendiri atau kalian menemukan sendiri kayak gitu, ya kan? Oke, kita boleh latihan soal? Boleh. Biar teman-teman ini ya nanti ini kita kasih latihan soal, ada 5 soal. Nanti silahkan teman-teman kerjakan, kemudian nanti di akhir video akan kita kasih kunci jawabannya. Jadi teman-teman nanti bisa mengira-ira kira-kira teman-teman mendapatkan skor berapa, begitu ya? Oke. Oke.